Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Ilmi Khoiri dengan NIM 2201020080. Jadi dalam mata kuliah IT Forensik, saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi yaitu web forensik. Jadi yang pertama yaitu apa itu web forensik? Web forensik adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti digital yang berasal dari aplikasi atau layanan berbasis web untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan membuktikan adanya insiden keamanan atau kejahatan siber secara teknis dan hukum. Tujuan web investigation di sini, web investigation bertujuan untuk mengidentifikasi jenis serangan yang terjadi pada website sehingga dapat diketahui apakah serangan tersebut berupa spoofing, SQL injection, phishing, atau jenis serangan lainnya. Selain itu, web investigation dilakukan untuk mengetahui cara dan waktu serangan, termasuk metode yang digunakan penyerang serta kapan serangan pertama kali terjadi berdasarkan log dan aktivitas sistem. Selanjutnya, tujuan berikutnya yaitu mengamankan bukti digital seperti file log, traffic jaringan, dan data server, agar bukti tersebut tetap utuh dan dapat dianalisis lebih lanjut. Web investigation juga berperan dalam mendukung proses hukum dengan menyediakan bukti digital yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan penyelidikan dan persidangan. Di sini saya ingin menjelaskan jenis serangan pada website. Yang pertama, website dapat mengalami berbagai jenis serangan, salah satunya seperti spoofing, yaitu pemalsuan identitas untuk menipu sistem atau pengguna. Kedua, ada SQL injection, menyerang database dengan memasukkan perintah berbahaya melalui input pengguna. Dan yang ketiga yaitu cross-site scripting (XSS) yang menyisipkan skrip berbahaya ke halaman web. Selanjutnya, phishing yang bertujuan mencuri data sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Dan yang kelima ada website defacement, mengubah tampilan website tanpa izin. Dan ada brute force yang terakhir, login mencoba menebak username dan password secara berulang hingga berhasil. Di sini saya ingin memfokuskan ke spoofing. Spoofing adalah jenis serangan siber yang dilakukan dengan memalsukan identitas agar sistem atau pengguna percaya bahwa penyerang adalah pihak yang sah. Dalam IP spoofing, penyerang memalsukan alamat IP dan dapat menyembunyikan identitas atau mengelabui server. Dan selanjutnya yaitu ada DNS spoofing yang mengarahkan pengguna ke website palsu meskipun alat yang dimasukkan benar. Dan sementara itu ada juga email spoofing, memalsukan alamat pengirim email sehingga korban mengira pesan tersebut berasal dari sumber terpercaya. Serangan spoofing sering digunakan sebagai langkah awal untuk pencurian data atau serangan lanjutan. Dampak spoofing di sini dapat menimbulkan berbagai dampak serius. Penyerang dapat melakukan pencurian data seperti informasi pribadi dan kredensial akun. Selain itu, spoofing juga dapat menyebabkan pengambil alihan akun yang berujung pada penyalahgunaan akses. Dalam beberapa kasus, spoofing digunakan untuk menyebarkan malware juga ke sistem korban, dan dampak akhirnya adalah kerugian finansial, baik bagi individu maupun organisasi yang menjadi target serangan. Selanjutnya saya ingin membahas Web Application Forensic Tools. Web Application Forensic Tools adalah perangkat lunak yang digunakan dalam proses investigasi forensik pada aplikasi web. Tools ini berfungsi untuk menganalisis aktivitas web, mendeteksi adanya serangan atau aktivitas mencurigakan, serta mengumpulkan dan menjaga bukti digital agar dapat digunakan dalam proses analisis lanjutan maupun kebutuhan hukum. Contoh web forensic tools di sini ada Wireshark untuk analisis lalu lintas jaringan, dan ada Burp Suite dan OWASP Zap untuk pengujian keamanan aplikasi web. Dan yang ketiga ada Autopsy untuk analisis forensik digital, dan Splunk untuk monitoring dan analisis log aktivitas sistem dan web.
Yang saya akan bahas, yaitu Wireshark adalah tools analisis yang digunakan untuk menangkap dan memantau lalu lintas data secara real time. Dalam web forensik, Wireshark berperan penting untuk menganalisis paket data yang dikirim dan diterima oleh server maupun pengguna. Melalui analisis ini, investigator dapat mendeteksi aktivitas jaringan yang tidak normal seperti paket yang mencurigakan, koneksi ilegal, atau manipulasi alamat IP. Dan Wireshark juga membantu mengidentifikasi serangan spoofing dengan melihat pola komunikasi dan sumber paket yang tidak sesuai dengan kondisi jaringan sebenarnya. Dan selanjutnya ada Burpseed dan OWASP. Burpseed dan OWASP adalah tools yang digunakan untuk melakukan analisis keamanan aplikasi web secara mendalam. Kedua tools ini bekerja dengan cara memantau, menangkap, dan memodifikasi request serta response HTTP dan HTTP atau HTTPS atau antara pengguna dan server dalam web forensik. Burpseed dan OWASP membantu investigator mengidentifikasi celah keamanan seperti SQL injection, cross-site scripting (XSS), dan manipulasi input. Selain itu, tools ini juga berguna untuk menelusuri jejak serangan, memahami metode yang digunakan penyerang, serta mengumpulkan bukti digital yang dapat digunakan dalam proses investigasi dan pelaporan keamanan. Jadi untuk kesimpulannya di sini, web forensik merupakan bagian penting dalam proses investigasi keamanan website karena berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti digital yang berasal dari aktivitas aplikasi web. Melalui web investigation, investigator dapat mengidentifikasi jenis serangan yang terjadi, memahami cara serta waktu serangan dilakukan, dan memastikan bukti digital tetap valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu bentuk serangan yang berbahaya adalah spoofing, karena penyerang dapat memalsukan identitas untuk menipu sistem maupun pengguna, yang berpotensi menyebabkan pencurian data, pengambil alihan akun, hingga kerugian finansial. Oleh karena itu, penggunaan web application forensic tools seperti Wireshark, Burpseed, dan OWASP sangat membantu dalam mendeteksi serangan, menganalisis aktivitas mencurigakan, serta mendukung proses pembuktian dalam penanganan insiden keamanan web. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan dari materi, mohon dimaklumi. Terima kasih.